Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di channel Mr. Denny. Nah, untuk video kali ini, di sini adalah saya akan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, di sini untuk topik yang pertama itu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Kita simak Merdeka Belajar itu apa saja ya. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik harus memahami dulu, harus mengenal dulu diri kita itu seperti apa. Mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Caranya bisa merakit sendiri dan peran sebagai pendidik. Kita refleksikan diri sebagai pendidik itu kita ingin sebagai apa, mau bagaimana, supaya kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya adalah mengenal diri dan seperti apa saya. Manusia merdeka yaitu hidupnya bergantung pada kekuatan diri, baik lahir dan batin. Tidak tergantung pada orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menggali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Itu adalah mengambil diri, mengenali diri dan seperti apa saya ini, pendidik ini ya. Nah, yang selanjutnya untuk menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, peran sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru? Misalkan anak-anak hidup tumbuh biasa sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menentukan tumbuh kodratnya itu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai panutan, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam membentukkan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Ing ngarso sungkolodo, ing madya mangunkarsa, tuturi andayani. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru ingin seperti apa ke depannya? Bagaimana supaya kita mengajarkan kepada murid? Jadi intinya kita itu harus berpihak kepada murid ya. Guru yang maju memiliki peta konsep rencana pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru mampu memperdayakan murid, memproyeksikan diri menjadi guru apa di masa depan. Mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Makanya semua murid, semua yang kita didik itu beberapa karakter. Ada yang karakternya pendiam, ada yang karakternya aktif, ada yang karakternya ingin bertanya. Nah, itu kita harus mengenali diri karakteristik dari siswa. Misalkan ada 32 siswa, kita itu harus mengetahui minimal 10 karakteristik atau ke 10 karakter siswa yang kita kenali. Yang selanjutnya, menjadi manusia merdeka yang hidup berdasarkan pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin. Tidak tergantung pada orang lain. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman sekarang kan masa-masanya teknologi digital, maka belajarnya kita kembangkan supaya kebutuhan murid itu bisa kita ketahui.
Nah, untuk mendidik sama dengan mendidik rakyat. Itu murid belajar dewasa. Guru harus adaptif dan perubahan. Nah, di sini yang selanjutnya mendidik dan mengajar. Untuk merdeka belajar, itu kita harus mendidik dan mengajar. Mendidik juga, terus ada pengajaran juga. Nah, pengajar merupakan bagian dari pendidik menyeluruh. Pendidikan selama 1 abad menjadi manusia secara utuh. Pengajar merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Sistem among ing ngarso sungtolodo ing madya mangun karso tutburi handayani. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai diri. Ya. Nah, di sini untuk yang selanjutnya mendampingi murid dan dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Yang selanjutnya tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsisten. Kodrat murid, kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Jadi guru itu selain mendidik, kita harus merancang pembelajaran yang ingin seperti apa murid, nyamannya bagaimana supaya pembelajaran kita lancar, nyaman, dan bermanfaat. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerakan pikiran, perasaan, kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi sebagai macam tulisan dan coretan. Sehingga tugas pendidik adalah menambalkan dan menjelaskan arti dan maksud dari tulisan coretan tersebut. Nah, itu adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, yang selanjutnya di sini adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Nah, di sini untuk peran guru atau pendidik yang mengantarkan keselamatan kebahagiaan. Yang selanjutnya perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Akan zaman sekarang itu adalah zaman digital, maka disesuaikan dengan keadaan zaman. Belajar kita disesuaikan dengan keadaan zaman. Nah, itu cukup sekian dari menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.